Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi al-qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata lidzikri. Wa fil ayatil ukhra wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulfan minal layl. Salatan wa salaman ala Rasulillah Sayyidina wa Habibina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin wa mawala. Al-qail qala ba'du as-sahabah ya Rasulullah ayyul a'mal ahabbu ila Allah? Qala as-salatu ala waqtiha. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kita nikmat. Alhamdulillah, nikmat yang terbesar adalah nikmat di mana kita diberikan kesehatan, dan kesehatan itu kita gunakan, kita manfaatkan untuk kita berproses mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini dan seluruh keluarga besar kita, dengan bacaan-bacaan sholawat yang sudah kita panjatkan tadi, kelak kita semua di yaumil akhir mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita berbicara tentang sholat apa? Sholat sebagai jalan keluar dan ancaman bagi yang melalaikannya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sholat ini adalah satu hal yang menjadi penting untuk kita perhatikan bersama. Harus diperhatikan hadirin yang dimuliakan Allah, bahwasanya semua rukun Islam itu dia terkandung di dalam sholat. Contoh, ketika kita melaksanakan sholat, tentunya tidak ada orang melaksanakan sholat bukan karena Allah, senantiasa karena Allah. Di dalam sholat itu kita bersyahadat. Di dalam sholat itu kita berpuasa. Batal sholat kita kalau kita makan dalam keadaan sholat. Di dalam sholat itu kita berzakat. Apa yang kita zakatkan? Waktu kita. Di dalam sholat itu
kita berhaji. Kenapa dikatakan berhaji di dalam sholat? Karena kan kita wajib menghadap ke kiblat, wajib. Nah, maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mi'rajnya ia bertemu dengan Allah, maka sepantasnya kita ini mengamalkan hadis yang bunyinya as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Itu yang pertama. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis terkait dengan fadilatus shalah itu dijelaskan bahwasanya as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Jika tidak sholat, maka runtuh dan rusaklah agama ini. Ini agama. Ini agama. Agama ini harus kita pelihara dia dengan rukun Islam yang 5 itu. Mana rukun Islam? Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Jika 5 ini sudah kita lakukan, hadirin, maka genggaman agama kita itu amat sangat kuat. Coba kita perhatikan, ini analogi agamanya kacang ini. Perhatian deh ibu-ibu, kalau harus kayak ibu. Merhatiin kacang dulu. Ini ibaratnya agama, harus kita pegang ia dengan 5 hal. Nah, tapi dewe kepentai kita berhaji, lepas hajinya masih terpegang agama kita. Dewe bangkatan di tuan nalep pade, ndek tergejeka lepas dikatakan masih tidak agama kita. Masih. Ndek berpuasa karena kita sakit, ndek terpuasa, masih tidak agama kita. Tapi tinggal 2, syahadat dan sholat. Dendek gawe sembahyang, tri atau dek jatuh agama kita. Maka di dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ma bainana wa bainahum illa shalah. Tidak ada jarak perbedaan antara kita umat Islam, umat Nabi Muhammad dengan orang-orang kafir Quraisy itu kecuali sholat. Maka lanjutan daripada hadis dalam riwayat yang lain itu dijelaskan bahwasanya man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Sai-sai ninggalang sembahyang dengan sengaja, kafir yang nyata, clear. Nah, akhir-akhir ini dengan berbagai macam perkembangan keagamaan, dengan kadang-kadang mendapat tarekat bertasawuf mulai-mulai tamat sembahyang ini aja tarekat apa dengar nasinya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam manusia yang maksum dari dosa, yang dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan masuk ke dalam surga sebelum umat yang lain masuk ke dalam surga. Tetap ia melaksanakan sholat. Dan ketika dia berada di pangkuan Aisyah, disaksikan oleh Fatimah ketika ia sedang nazak Rasulullah di akhir hayatnya, apa pesan yang disampaikan? Ya Fatimah binti, sabda Nabi, wahai Fatimah anakku, innalil mauti la sakaratin.
mubalaghah. Sungguh sabda Nabi, kematian ini amat sangat sakit. Sangat sakitnya kematian ini. Tapi lanjutannya, as-shalah, as-shalah, as-shalah. Jaga sembahyang, jaga sholat, jaga dengan sekuat tenaga, sekuat hati. Jaga sholatnya. Artinya apa? Begitu besar kesakitan orang yang sakratul maut, dengan ia menjaga sholat, insya Allah dia akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu dia hadis-hadis tentang seputar tentang sholat. Itu yang menjadikan saya ingin membahas pada pertemuan ketiga ini, kita bahas sholat. Sebab begini, luwe kita ngaji hadirin, luwe kita ngaji, legah tuan guru, asatis legah, bilang balik. Tapi coba bertanya pada diri sendiri, sekian kali kita ini ngaji, mana hasil daripada pengajian itu yang kita terapkan dalam kehidupan kita? Itu tanya. Induk daripada pengajian itu supaya kita bisa membedakan diri kita dengan orang-orang kafir. Standar pertama perbedaan umat Islam dengan orang-orang kafir adalah sholat. Jika sholat dipelihara, dipastikan orang itu baik Islamnya. Orang pemudi sembahyang, pemudina itu Allah Ta'ala. Ya lagu si telah-telah si kira-kira sembahyang sugeh-sugeh ya Ustaz. Iya. Lamun depina ino dari ukuran Fir'aun lebih sugih dengan ino. Jelas ini. Lamun depina kekayaan jadi ukuran dicintainya orang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Qarun lebih kaya daripada orang itu. Jelas. Maka sugih tidak menjadi tanda orang mendapatkan ridho Allah, tapi orang yang menjadi tanda dia mendapatkan ridho Allah adalah hari demi hari ia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah yang paling cepat dan terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah sholat. Itu pertama. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, senantiasa Allah jadikan, siapkan untuk orang itu jalan keluar dari setiap apa saja masalah yang ia hadapi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wajib akan diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Lah, pertanyaannya sekarang, takutan itan dek mau kepeng daripada dek mau sembahyang. Tentu ini. Be aku ngaku be, tidak perlu lalu dosa ta. Tentu ini. Takutan yang membahas raskin daripada tidak sembahyang. Hati-hati. Wah, dia terus milenan kita Allah Ta'ala pengen rezeki duit nyanyi. Hendak yang lalu ampun. Perhatikan Allah, wajib Allah memperhatikan kita. Kalau kita meremehkan Allah, tidak bakalan. Kalau bahasa orang sekarang itu ya, tidak mungkin bullshit kita akan mengatakan diri kita ini tenang kalau kita tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya saya ingin mengajak kita semua terpahamin yang engkang dalam sini apa itu sholat itu, apa itu. Jangan sampai kita umat Islam tapi kita tidak ngerti sholat. Apa karena sholat? Tahu artinya sholat? Perlu Quran dan rojang ngerti sembahyang dia tahu ya. Beru kuku. Sholat, apa maksudnya sholat? Itu yang pertama. Yang kedua, apa kelebihan sholat? Yang kedua kita bahas malam ini. Yang ketiga, apa ancaman untuk orang-orang yang melalaikan sholat? Kita banyak memahami hadirin, si panggeta berdosa sino ketika dia sembahyang berdosa ita. Ada satu kitab, ini saya bawa, yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi namanya Al-Kabair. Muntah baca kitabnya hadirin lalu kata kenangan ke lagu ditebani senyum di dunia sini. Arna Al-Kabair, arti Al-Kabair ini dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Di dalam kitab ini halaman 17, ternyata bukan yang meninggalkan sholat itu berdosa, tetapi yang mengakhirkan waktu sholat itu termasuk dosa besar. Kumena lamun peninggalan sholat andai berdosa, tetapi dia langsung dikategorikan kafir oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah. Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Dengan sininggalan sembahyang dengan sengaja kafir. Hitung seminggu sino pira jelo kafir. Dalam sehari sino pira kali kafir. Hitung. Jadi tidak ada dosa kalau orang meninggalkan sholat lalu kafir. Embing si berdosa sino, baik kita bahas detailnya. Serut kuping dulu. Serut. Bismillah. Baik, nangka kita bahas tentang sholat ya. Kita mulai dengan kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah yang dikarang oleh Imam Zain bin Ibrahim bin Zain bin Smith. Di dalam halaman 179, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Ta'rifus shalah, maksud atau arti daripada salat secara bahasa. Secara bahasa dulu. As-salatu huwa ad-du'a. Salat sino lamun ta artiannya secara bahasa artinya doa. Salat. Waqil, ada juga ulama yang mengatakan as-salat ad-du'a bi khairin. Doa yang baik-baik itu namanya salat. Lagu secara bahasa. Jangan digeneralisir menjadi itu adalah ta'rif bisyara'an. Penjelasan secara syariat, bukan. Lain lagi. Sehingga bareng kan sholat doa, berarti pokok berdoa, pokok ingat Allah Ta'ala, tulah baik untuk nungke. Nah ini berbahaya. Sesat kita yang begitu itu. Yang pertama secara bahasa, sholat itu artinya doa. Wasyara'an, secara syariat, sholat itu adalah aqwalun wa af'alun muftatihatun bit tadbir wa muftatimatun bit taslim ghaliban.
Siaran sholat secara syariat, setiap perkataan, perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam itu secara kebiasaan, itu namanya sholat. Ada perkataan, ada perbuatan diawali ia dengan takbir, diakhiri dengan salam, itu sholat. Berarti lamun arah dengan berpendapat aku jagain nangkur sembahyang pokok ku ingat Allah Ta'ala dalam diriku di rumah sembahyang arneno. Jelas ini? Menara nejak sidang amalan sembahyang si model sino dede turut ya setan guru neno ya dede turut ya. Tanya dari mana dasarnya kalau dia begitu? Kalau saya ini dasarnya takrirus sadidah, jelas. Ia arah sembahyang, arah perkataan, arah rukun qauli, arah rukun fi'li, mulai ya dengan takbir, diakhiri dengan salam, itu sholat. Jari takbir, ruku, sujud, takbir, ruku, sujud, itu sholat. Lalu dia dengar dia sembahyang arahna. Kemudian sholat itu kalau kita lihat dia ada macam-macamnya. Yang pertama aqwalan la af'alan. Ada sholat yang hanya ucapannya, tidak ada perbuatannya. Mana dia? Kalau sholatil janazah, sholat janazah hanya ucapan, tidak ada perbuatan, itu sholat janazah. Kemudian wasolatil marbut, sholatnya orang yang sedang terikat. Marbut dia kena marbut ini. Ada sholat yang hanya ada ucapan, tidak ada perbuatan, seperti sholat jenazah. Wasolatul marbut, sholat orang yang terikat. Wal marid alladhi yujri arkan as-salati ala qalbihi. Ada juga sholat yang hanya ucapan, tidak ada perbuatan, adalah sholatnya orang yang sedang sakit, yang ia mendatangkan rukun-rukun sholat itu di dalam hatinya. Kan sholat itu pertama harus kita berdiri kan, ya kan? Ada rukunya, ada sujudnya kan. Nangka ini rukun ini. Ruku, sujud itu rukun fi'li. Nah, sekarang ada dia sholat yang hanya ucapan tapi tidak dilakukan rukun fi'linya itu. Mana dia? Sholatnya orang yang sedang sakit. Makanya aturannya sholat itu, lamun sholat fardu wajib kita berdiri, mau sholat fardu. Kalau sholat sunnah, kanggo walaupun tidak ada uzur, kanggo tetokong gawe ya sholat sunnah, tetapi pahalanya setengah dari pahala orang yang berdiri. Kalau sholat fardu wajib berdiri dulu. Nekan dia mampu berdiri, boleh duduk. Tidak mampu dia duduk, boleh berbaring. Beren berbaring, jelinting, nyelili. Tidak mampu dia berbaring, dia harus terlentang. Tidak mampu dia sekarang terlentang, datangkan rukun-rukun itu di dalam hati. Nah ini sholatnya orang yang sakit. Tahu yang muni lalu tidak tunggu stroke misalnya kan? Kan lamun berbaring sholat itu ketika kita takbir itu biasa baringan. Ketika kita ruku, taikan segi, anggap jari isyarat kita ruku. Ketika kita sujud, taikan oleh segi. Ini termampu masih maka cukup dengan datangkan rukun sholat itu di dalam hati. Ini namanya sholat aqwalan la af'al. Hanya ada ucapan, tidak ada perbuatan.
tapi tetap sah dengan kondisi sakit. Yang kedua, af'alan la aqwalan. Ada perbuatan tetapi tidak ada perkataan. Arab pegawai nangane tapi lu dari suara. Sembahyang saino kal sholatil akhraj. Seperti sholatnya orang yang bisu. Wasilah dengan bisu baca Fatihah. Mohon mencu Allah diri suara kan? Mulai getar kah karena silent. Nah, ada perbuatannya tetapi tidak ada ucapannya. Itu sholat juga. Kemudian yang ketiga, la af'alan wa la aqwalan. Nang kasih keterusin aja dari suara, dari pergaulan. Tidak ada ucapan, tidak ada juga perbuatan. Suara dere, pergaulan dere. Sholat siapa ini yang seperti ini? Kau sholatil akhrajil marbut. Sembahyangna dengan coka si talina dengan dia coka. Nah, sembahyang ya dari suara dari pegawai jarina. Paham? Semuanya ini juga termasuk sholat. Nah, jadi kalau ada orang yang mengatakan, oh aku jelinan kudu sembahyang nang kita si namatan sembahyang lebih, padahal membuntutna tutu pertama sembahyangna. Kanggo nalaik kanggo sembahyang lagu pertama harus menjadi dengan coka, ya kan? Paham ini? Kanggo di luar baca Fatihah sembahyang lagu mencoka dulu. Kanggo di luar ruku sujud lagu mencoka dina geteng ya. Paham ini maksud saya? Artinya hadirin dari lekanta diri mau sekeci pokoknya sembahyang kah? Nang abang sembahyang langsung. Ingat, as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman. Mi'raj itu suatu proses yang menjadikan kita naik level, gitu loh. Itu namanya mi'raj. Proses yang menjadikan kita naik level kita. Kita bisa sama-sama bekerja ya. Waktu kita sama-sama 5 jam kita bekerja. Pegawai tak pada pegawai tak. Tak lagu arah si benar-benar menghargai sholat. Ada yang tidak, dia melalaikan sholat. Maka sholatnya itu akan memi'rajkan pegawaiannya sino. Paham ini maksudnya? Ada nilai keberkahan di sana. Rizki itu hadirin tidak diturunkan dilihat daripada siapa yang paling kuat bergawean. Tidak. Rizki itu kalau misalnya akan dilihat daripada siapa yang paling kuat, maka pasti nasugehan dengan si berik-berik awakna daripada dengan si kurus-kurus. Lalu ternyata lamun tegita Sandiaga Uno beci awakna sugena ogaledak. Aku boleh tiangku dewe kepenta. Ternyata tidak. Rizki itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara mendekatkan diri kepada Allah yang terbaik adalah dengan melaksanakan sholat. Karena apa? Sholat itu mi'rajul mukmin, menaikkan grade seseorang mukmin. Itu sholat. Di dalam Al-Quran disebutkan wa aqimus sholata li dzikri. Ini ayat surah Thaha ayat 14. Dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Allah berfirman seperti ini karena Allah sudah tahu sebelumnya bahwasanya
banyak orang yang melaksanakan sholat bukan Allah yang diingat, tetapi yang diingat adalah urusan-urusan dunianya di dalam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Ndek daripada komporasikan muka gesem nasi no. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arab dengan juluk api no open no. Ar-Rahmanir-Rahim. Tulak na tembako na anak-anak no. Maliki yaumiddin. Apa ku kelaang amanah bareti? Dunia yang diingat. Allah suruh Anda laksanakan sholat dalam rangka belajar bagaimana kita bisa menanamkan nilai-nilai ketuhanan dalam diri kita. Itu fungsi sholat. Malang sino hadirin tidak mungkin memalang lamun arah nilai ketuhanan pada dirinya. Ampun aja kebani memalang wah dere aturan Allah Ta'ala pada dirinya. Pezina tidak mungkin berzina kalau ada nilai-nilai ketuhanan yang ia tanam dalam dirinya. Maka dari skema ini tentunya Allah ingin menyelamatkan hambanya dari hal-hal yang tidak baik dengan dilatih melaksanakan sholat, di mana sholat itu sebagai latihan ia untuk senantiasa menanamkan nilai-nilai ketuhanan pada dirinya sehingga orang itu terhindar daripada fahsya wal munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Lagu legah kita rajinnya sembahyang, lagu dina milih rotan nali dengan berarti sholatnya belum benar. Rajinnya sembahyang, lagu begitu nalekat tulak lekat masjidnya sampai balikan ngerantai dengan sholatnya belum benar. Rajin dia sholat tapi ia merasa lebih hebat daripada orang, sholatnya belum benar. Rajin ia kelihatannya sholat, lalu ngano rajinnya sembahyang, ngano rajinnya lalu midangin sedina dengan belum. Sholatnya itu diperbaiki bos, perbaiki. Motornya saya aja becak yang memperbaiki ya. Sembahyang aja dengan toh saya dari tendik. Nah ini kebalik cara berpikir kita umat sekarang ini. Anggaplah kesuksesan itu ketika kita memiliki segala sesuatunya lengkap. Tapi kita tidak pernah perhatikan sholat kita, sholat anak kita. Wah sidang ngecek anak dah. Sekali lagi, wah sidang ngecek anak dah. Ini terutama berdua anak Nina. Wah atil balik anak Anda yang perempuan ini. Pernahkah Anda cek ia? Bisakah ia mengenal mana darah haid, mana darah istihadah? Tahukah dia cara orang bersuci? Sementara ingat, kalau dia tidak bisa bersuci, lalu bagaimana akan diterima sholatnya oleh Allah? Makanya hasibu qabla an tuhasabu. Periksa diri kita masing-masing sebelum kita nanti di akhirat diperiksa. Kemudian wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam innal 'abda idza qama fil lailati idza qama fis salati futihat lahul jinan. Ini kelebihan daripada salat. Jadi jalan keluarnya itu salat. Semua masalah jalan keluarnya itu salat. Sungguhnya seorang hamba, siapa saja, sabda Nabi, idza qama bis salati, apabila ia bangun mendirikan salat, futihat lahul jinan, dibukakan baginya pintu-pintu surga. Ketika ia bangun baru ulas. Surga itu jangan hanya dipahami surga itu nanti di akhirat. Di dunia ini ada surga. Mana surga di dunia? Ada ketenangan. Mana surga di dunia? Ada jalan keluar. Baru kita bangun daripada sholat kita,
akan dibukakan kita jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala, itu namanya surga dunia. Maka pada saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang bersedih, dia memanggil Bilal. Sabda Nabi, "Ya Bilal, arihna bis shalah." Wahai Bilal, gembirakan, hibur kami dengan kumandang azanmu untuk melaksanakan sholat. No, jadi hiburanna sholat si Rasulullah. Lamun nita jangan teparannya jadi kewajiban. Terbalik lagi-lagi karena kurangnya literasi kita, kurangnya ilmu kita tentang sholat itu. Wa kushifa lahu hijabu bainahu wa baina rabbih. Tidak hanya dibukakan ia pintu surga, tetapi juga orang yang baru bangun untuk melaksanakan sholat ditutup, dihilangkan, wa kushifa, dihilangkan lahul hijab, dihilangkan ia jarak hijab, pembatas atau penghalang antara dia dengan Tuhan. Sehingga apa? Innamal musolli yunaji rabbah. Sesungguhnya pada hakikatnya orang yang sholat itu ia sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itang ngaros dengan Allah ta'ala. Lalu dia tahu apa sih bacaan tak? Ya ampun dia tahu dia ngaros dengan Allah ta'ala. Ayo, bagaimana kita akan mengatakan diri kita ini bisa ngomong dengan Allah sementara inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh. Kata apa artinya dekuto? Enggak bisa dia menikmati sholat. Gitu. Jadi itu kemuliaan daripada sholat itu. Wa innal 'abda idza qama yusalli utiya bi dhunubihi fa wudi'at 'ala ra'si. Yang kedua, sabda Nabi, ketika seorang hamba berdiri untuk melaksanakan sholat, utiya bi dhunubihi, akan diambilkan dosa-dosanya itu, fa wudi'at, lalu diletakkan 'ala ra'sihi, diletakkan di atas kepalanya, baitna dosanya silakan turun di atas otak, aw 'ala 'atiqihi, atau di atas apa namanya ini? Kendokak. Di atas kendokakna. Fakullama raka'a aw sajada, setiap kali ia rukuk dan ia sujud, tasaqatat anhu dzunubah, senantiasa dosa-dosanya itu ia berjatuhan. Maka contohnya tene dulu apa dosa entah begitu kita rukuk teri dosa. Begitu kita sujud semakin hilang bersihlah kita daripada dosa dan noda-noda yang kita lakukan selama sebelum kita melaksanakan sholat. Nah, itu kelebihan daripada sholat. Kemudian di dalam kitab Al-Matjarur Rabih fi Thawabil Amal Shalih halaman 65, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dia berkata, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Mas'ud, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah ta'ala. Wahai Rasulullah, kata Ibnu Mas'ud, amalan apa sih yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Lalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Di dalam kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi pada halaman 17, di dalamnya ada fasal al-kabiratul rabi'ah, dosa besar yang keempat. Setelah ini ada zina, berarti belian dosa ini daripada zina. Hati-hati. Qala Allah Ta'ala, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala anhu, qala Allah Ta'ala, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا.
Di dalam Quran surah Maryam ayat 59 sampai 60, di dalamnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun." Datanglah manusia yang menggantikan manusia yang sudah hilang. Mana dia? Artinya manusia akhir zaman, kita-kita ini. Adha'u, mereka melalaikan as-shalah, melalaikan sholat. Ambil kenana melalaikan sholat. Maka juga kita. Wattaba'u syahwat, tidak hanya ia melalaikan sholat, tetapi dia juga memperturutkan hawa nafsunya. Diperturutkan terus hawa nafsunya. Datang seorang yang menggantikan kaum yang lalu itu, kemudian mereka itu sifatnya adha'us shalah, mereka melalaikan sholat, dilalaikan sholat. Wattaba'u syahwat. Apa kata ulama tafsir menafsirkan adha'us shalah ini, melalaikan sholat? Qala Ibnu Abbas berkata, laisa ma'na adha'uha tarakuha bil kulliyah. Bukan makna daripada melalaikan sholat itu meninggalkan sholat secara keseluruhan. Artinya melalaikan sholat itu bukan maknanya meninggalkan sholat. Bukan, kata Ibnu Abbas. Walakin, akan tetapi, yang dimaksud dengan adha'us shalah, orang yang meninggalkan sholat itu akharuha an awqatiha. Orang dikategorikan melalaikan sholat ketika orang itu mengakhir-akhirkan waktu melaksanakan sholat. Wa qala Sa'id bin al-Musayyib, Imam Tabi'in rahimahullahu ta'ala anhu. Kalau Sa'id bin Musayyib ini imamnya orang-orang tabi'in, dia menafsirkan adha'us shalah itu huwa alla yusalli zuhra hatta ya'ti al-'asr wa la yusalli al-'asr ila al-maghrib wa la yusalli al-maghrib ila al-'isha wa la yusalli al-'isha ila al-fajr. Si kenangna melalaikan sholat oleh Sa'ad bin al-Musayyib adalah orang yang mengulur-ulur waktu pelaksanaan sholat. Adha'u bukan tarkuha bil kulliyah, walakin akharuha an awqatiha. Dia mengakhirkan waktu-waktu pelaksanaannya. Kata Sa'ad bin al-Musayyib, dia adalah dikategorikan orang yang melalaikan sholat, orang-orang yang ia tidak sholat sehingga dekat, dia tidak sholat zuhur sehingga dekat waktu asar, ia tidak sholat asar sehingga dekat waktu maghrib, ia tidak sholat maghrib sehingga dekat sholat isya, ia tidak sholat isya sehingga dekat sholat fajar. Itu yang dinamakan dengan orang yang melalaikan sholat. Perhatikan itu. Sekarang ini terjadi pembiaran dan pembiasaan. Ya ampunan masyarakat maka lebih takut yang digempa daripada Allah Ta'ala. Keimanan kita sudah tercoreng hari-hari ini. Saya takutannya digempa daripada Allah. Subuhlah informasi si BMKG, bersiap-siap ada potensi megatrust di Selat Sunda ini, termasuk Lombok akan kena megatrust tsunami besar. Skalanya besarnya 8,9 skala Richter. Apa nama? Ngeri. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengingatkan kepada kita lebih dahsyat daripada itu. Apa Allah Subhanahu wa ta'ala? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Lamun datang ajal tidak ada yang bisa mengakhirkan menunda ajal itu, tidak ada juga yang bisa mendahulukan ajal itu. Lamun gempa begitu surut air laut kita bisa lari,
jaraknya sekitar 15 menit baru dia terjadi tsunami. Tapi kalau ajal, bisa jadi loh sebelum gempa ini mati kita. Kok kita lebih takut dengan gempa daripada kita takut tidak melaksanakan sholat? Hati-hati. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatin ukhra, di dalam ayat yang lain. Nah, ini yang sering sekali disalah artikan. Quran surah Al-Maun ayat 4 sampai 5. Fawailun lil musallin. Neraka wail bagi orang yang sholat. Nengah. Angkat diri ke sembahyang. Nengah. Kok hebat bebe. Fawailun lil musallin. Lanjutan ayatnya, alladzina hum an sholatihim sahun. Wa qala Sa'ad bin Abi Waqqas, naksirkan ayat ini, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil ladzina hum an sholatihim sahun. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, aku pernah bertanya kepada Rasulullah tentang siapa itu orang yang mendapatkan neraka wail padahal dia sholat, yang dimana ia lalai daripada sholatnya itu. Mana dia? Huwa, kata Rasulullah, huwa ta'khirul waqt, orang-orang yang mengakhirkan waktu sholatnya. Ay ta'khirus sholat an waqtiha simahum musallin lakinnahum lamma tahawanu biha wa akhiruha an waqtiha. Orang-orang yang mengakhirkan waktu sholat itu simahum musallin, ruana yang meruan dengan si jaga sembahyang ruana, karena wudu kan dia sholat juga. Padahal apa? Itulah orang-orang yang dikategorikan ia berbohong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muntah berbohong kepada manusia itu masih biasa walaupun itu dosa juga. Lagu ini ketatalan Allah Ta'ala kalau renungkulan. Renungkulan dari Allah Ta'ala, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah. Padahal dia akhirkan waktu melaksanakan sholat. Kan bohong di hadapan Allah jadinya. Nah, kalau ini sudah keterlaluan, ya ampuna berkategori dia berdosa. Kemudian hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian dibikin lengah oleh amwalukum, harta-harta kalian, wala auladukum, dan anak-anak kalian, an dzikrillah, daripada mengingat Allah. Qala al-mufassirun, para ahli tafsir mengatakan al-muradu bi dzikrillahi fi hadhil ayati as-salatul khams. Yang dimaksud dengan zikrullah dalam ayat ini adalah salat 5 waktu. Artinya apa? Allah mengingatkan kepada kita semua, wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai kalian dibikin lengah oleh harta benda kalian dan anak-anak kalian sehingga engkau melengahkan diri, melalaikan diri, mengakhir-akhirkan waktu pelaksanaan sholat. Nah, itulah yang dimaksud oleh ayat ini. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini, inilah yang ditulis oleh pengarang kitab ini, Imam Al-Dhahabi, mengkategorikan orang-orang yang mengakhirkan pelaksanaan waktu sholat itu, itulah yang mendapatkan neraka wail. Artinya apa? Neraka wail itu tentu adalah orang-orang yang berdosa. Dia masuk ke dalam neraka. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak mengerjakan sholat dengan sengaja? Kafir yang nyata. Clear sampai di sana. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sebagai ancaman-ancaman ketika kita melalaikan sholat. Yang terakhir yang saya mau sampaikan sebelum kita diskusi,
awwalu ma yuhasabu minal 'abdi yaumal qiyamah as-shalah. Hal yang pertama diperiksa pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Idza salahat, idza wujidat tammatan. Kalau ditemukan salat kita itu sempurna kita kerjakan, kena rukunnya, syaratnya, benar cara kita membaca Fatihah, ruku, sujud kita benar. Idza wujidat tammatan qubilat wasairu amali. Diterimalah salat ini dan seluruh amal-amal yang lain diterima. Wa idza wujidat naqisatan, apabila didapati salat yang kita kerjakan itu naqisatan, ada yang kurang, bukan dia salah, arak si kurang, ruddat, ditolak salatnya itu wasairu amali. Artinya hadirin dimuliakan Allah, salat ini menjadi hal terpenting untuk kita pelajari secara cepat. Dendek belajar sembahyang jemaah. Belajar salat itu langsung malam ini, jangan sampai besok jangan. Jelas ini? Artinya itu pentingnya kita untuk memperhatikan salat. Jaga salat, Allah akan menjaga kita semua. Angkat tangan kepada Allah untuk berdoa, Allah akan turun tangan untuk menyelesaikan persoalan kita di dunia ini. Silakan hadirin yang ingin bertanya. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak saya bisa, besok, minggu depan atau bulan depan saya akan jawab dia. Silakan.